Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada minggu yang lalu saya menyampaikan Barat secara historis dengan perbedaan pandangan sejarawan Barat, kemudian bagaimana Barat meminjam dari Islam beberapa khazanah sehingga mereka menjadi scientific community ataupun memiliki scientific worldview. Ternyata saya harus menjawab pertanyaan yang pada waktu itu tidak cukup waktu untuk dialog, jadi saya awali dengan menjawab pertanyaan. Tapi maaf, ini ada 80 pertanyaan. Kalau saya jawab bisa 1 jam lebih tidak habis. Dan pertanyaan-pertanyaannya itu ada yang belum waktunya. Kita masih 3-4 kali lagi ya, 5 kali. Ini pertanyaan mengenai postmodernisme itu nanti ya. Ini kita bicara modernisme dulu, bicara Barat dulu, apalagi bagaimana peradaban Islam, peradaban Melayu itu belum kita bahas sekarang ya. Yang pertama pertanyaan mengenai Barat ya, dari Yulianti Ayu. Kalau Barat itu sebuah peradaban bukan sebuah tempat geografi, artinya apakah worldview Barat itu bermula dari sebuah peradaban? Dan worldview Islam bermula dari peradaban Islam juga. Jadi setiap worldview berbeda, betul ya. Jadi Barat itu mempunyai worldview yang awalnya dikuasai oleh teologi zaman Romawi, kemudian diperkaya oleh Islam dengan terjemahan, sehingga muncul sebagai peradaban ilmu, scientific civilization dengan berdasarkan scientific worldview. Nah, mereka meminjam dari Islam, tapi kemudian membaratkannya. Tidak sesuai lagi dengan Islam ketika dia sudah menjadi sains yang terpisah dari agama. Tapi Islam peradaban yang bermula dari wahyu dan berkembang menjadi sebuah tradisi intelektual, tradisi ilmiah, scientific tradition, yang kemudian bisa bersama dengan Barat ya, atau bisa memimpin Barat dalam masalah saintifik ya. Jadi ketika Islam maju itu peradabannya adalah peradaban saintifik tapi religius. Dari saudara Nuruddin, ya, pertanyaan kedua, sejarawan Barat sendiri memahami sejarahnya dengan Dark Age yang dikontrakkan dengan Renaissance. Apakah artinya Barat sendiri berupaya memutus akar sejarahnya sendiri untuk mengubahkan sekularisme? Ya, Barat ini memang selalu berubah. Ya, awal-awal mereka concern kepada Yunani, tapi kemudian ditinggalkan Yunani, kemudian concern kepada modernisme dan sekularisme, nanti ditinggalkan lagi. Modernisme itu menjadi postmodernisme. Yang seperti begini ini kita bisa menyimpulkan bahwa Barat tidak mempunyai aspek-aspek permanen dalam peradabannya. Sedangkan Islam itu mempunyai aspek-aspek permanen yang tidak boleh berubah karena berdasarkan kepada wahyu. Maka apakah kemudian ada kritik yang menyatakan bahwa Islam dan Barat itu ada pertentangan yang abadi? Betul, bukan pertentangan, perbedaan yang abadi yang tidak bisa disatukan. Apanya? Ya, hal-hal yang tidak bisa disatukan itu tidak mungkin untuk disatukan. Seperti sekularisme tidak mungkin disatukan dengan Islam. Kemudian jika memang peradaban Islam independen dari Yunani, maka bagaimana menjelaskan maksudnya independen dari filsafat Yunani? Bukan independen dari Yunani. Yang saya katakan, filsafat Islam itu adalah filsafat yang meminjam khazanah Yunani untuk memperkaya dirinya. Tapi kemudian independen itu artinya dia tidak tergantung kepada Yunani terus-menerus. Kalau orang mengatakan bahwa peradaban Islam, filsafat Islam itu dipengaruhi oleh Yunani, sedangkan filsafat itu juga bersentuhan dengan teologi atau ilmu kalam atau akidah, berarti
Kan akidah Islam itu akidah Yunani, dan itu yang tidak terjadi kan. Jadi ini satu pemahaman yang saya kira panjang ini kalau dijelaskan bagaimana filsafat Islam dalam kaitannya dengan Yunani. Yang ketiga, bagaimana seperti saya katakan, ya bisa saja orang yang berbeda melakukan pengalaman yang sama. Apakah bisa dikatakan bahwa heliosentrisme itu adalah ditemukan oleh Barat itu sendiri? Enggak, dalam kajian sejarah sains di Barat sendiri itu dikatakan bahwa Kopernikus itu telah membaca terjemahannya Ibnu Shatir. Jadi bukan dia berkreasi, tapi kemudian ternyata sama dengan apa yang ditemukan Ibnu Shatir. Bukan. Secara historis memang ada bukti bahwa pada waktu itu karya Ibnu Shatir mengenai astronomi sudah di tangan generasinya Kopernikus dan Galileo dan sebagainya. Jadi tidak seperti yang saya katakan bahwa kalau kita mempunyai kesamaan dalam pemikiran dengan Yunani berarti kita mengambil dari Yunani. Ya, itu perlu kita pertanyakan. Bisa jadi ya kita memodifikasi kemudian muncul dalam sebuah pemikiran yang berbeda, tidak sama dengan Yunani. Ya. Kemudian mohon terangkan sumbangan filsafat Islam terhadap kemajuan Barat. Ini sebenarnya filsafat lagi nih. Ya jelas sekali David Hume itu meniru konsep kausalitasnya Al-Ghazali, termasuk David Hume, Malebranche, dan kemudian berkembang menjadi teori kausalitas yang sekarang ini kemudian menjadi relevan dengan kuantum teori sebenarnya kausalitasnya Al-Ghazali itu. Demikian juga teori of doubt-nya Descartes itu sebenarnya mengambil nadhariyatus syak-nya Imam Al-Ghazali. Ya, kemudian tadi yang heliosentrisme juga mengambil dari situ. Karena filsafat Islam juga matematika dan aritmatik, angka 0 itu sebenarnya disumbangkan umat Islam karena itu aslinya adalah modifikasi umat Islam terhadap angka India. Itu sumbangannya. Nah, kalau disebutkan sumbangan umat Islam terhadap kemajuan Barat sangat banyak sekali. Ya. Kemarin saya sebutkan juga bahwa para teolog Kristen berhutang budi kepada Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Ya. Pertanyaan yang lain adalah apa sebabnya kejayaan Islam dalam dunia ilmu pengetahuan diambil alih oleh Barat? Kita harus belajar sejarah dulu ya. Mengapa Islam itu terpuruk tradisi keilmuannya? Karena pertama jatuhnya Baghdad, ya, kemudian hilangnya pusat-pusat sains atau pusat kajian ilmu, kemudian wafatnya para ulama yang otoritatif dalam bidang itu. Nah, akhirnya khazanah Islam hanya menjadi manuskrip yang itu pun sudah dibakar oleh orang Baghdad dan orang Spanyol, ya, itu tidak dikaji, jadi menjadi sebuah manuskrip yang diterjemahkan, nah, akhirnya pindah ke tangan Barat itu sebabnya. Kemudian saudara ini tadi Ilham Hamid, Agus Fanar Sukri bertanya mengenai bila Barat melihat Islam menurut variabel versi mereka, bagaimana kita lihat Barat dan variabel Islam? Inilah yang saya kemudian di UNIDA ini membuat sebuah lembaga namanya Center of Islamic and Occidental Studies, CIOS. Itu mengkaji Barat, tapi perspektifnya adalah Islam. Kalau orang Barat mengkaji Islam dalam perspektif Barat disebut dengan orientalisme, tidak salah seandainya kita melihat Barat dari sisi Islam. Makanya kita mesti mengembangkan apa yang kita mungkin bisa kita sebut dengan Islamic Occidentalisme. Itu saya. Saya rasa tidak perlu kita jawab semua. Saya saran ya, kita skip aja nanti waktunya nggak cukup. Ya. Baik. Itu perlu 2 jam, 3 jam. Oh, bisa 3 jam. Baik, kemarin saya bicara mengenai sejarah Barat modern. Sekarang saya ingin bicara sejarah, Barat modern sekuler itu seperti apa. Ini yang kita masuk di pengertian ini. Kadang-kadang
kita bisa salah-salah mengenai makna modernisme ini, ya, yang di dalamnya ada sekularisme. Ya. Nah, sekarang saya ambil 1-2 definisi saja ya mengenai modernisme itu. Modernism is correlative term. It implies what is new as opposed to what is ancient, what is innovative as opposed to what is traditional or handed down. Jadi apa namanya, modern itu adalah sesuatu yang baru yang bertentangan dengan yang kuno, ya. Yang inovatif bertentangan dengan tradisional. Saya kira ini pengertian yang tidak terlalu mengandung apa namanya ideologi ya di situ ya. Ya. Jadi dari Wilson ini ya, dia tidak mau mempertentangkan modernitas itu tidak mempertentangkan spiritualitas dengan tradisi ya, ataupun dengan agama gitu ya. Dia tidak sejalan dengan pemikiran orang-orang sekuler. Kemudian sebentar kok. Jadi di sini ya. Ya, modernisme is an explicit self-conscious commitment to the modern intellectual and cultural matter. Ya. Ini sebuah kesadaran bahwa modern itu adalah bersifat intelektual dan kultural. Ya. Artinya modern itu artinya dalam hal berpikir ya akhirnya. Bukan hanya masalah tradisi, tapi dalam berpikir. Ini ya mirip-mirip aja dengan Wilson tadi. Ya. Yang ini modernisasi harus dipahami sebagai pembaharuan yang terprogram dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat dalam rangka hal-hal yang bersifat baru berdasarkan inovasi ya, seperti definisi tadi. Nah makanya Wilson tidak setuju modernisasi digunakan atau dikaitkan dengan Islam atau Kristen. Ya. Meskipun bisa digunakan untuk modernisasi tradisi agama. Maksudnya tidak dikaitkan dengan teologi gitu ya. Nah, ada namanya Lloyd Susan Huber, ya, Rudolph. Di situ dia mengatakan bahwa modernisasi itu dengan tradisi itu harus dihadap-hadapkan secara dikotomis. Ini yang modern, ini tradisional, tidak dianggap sebagai sebuah perkembangan. Jadi tradisi berkembang menjadi modernisasi, ya tidak begitu. Ya, yang namanya modern itu adalah cara berpikir yang lebih progresif, ya. Karena orang-orang yang berpegang kepada tradisi bisa jadi di dalamnya ada aspek-aspek modernitas dan sebaliknya di dalam modernitas juga terdapat tradisi-tradisi yang bisa diterima. Nah, problem atau dilema dari Barat modern itu ditulis oleh Peter Berger dalam bukunya Facing Modernity, ada 5. Ya. Pertama adalah institutional abstraction, jadi penghapusan institusi tradisional. Ya. Ini ya sama dengan kemarin sekularisasi itu ya. Sekularisasi adalah pemindahan aset-aset agama menjadi milik pemerintah. Itu. Ini institusional. Futuristik, ya, perubahan orientasi dari masa lalu, masa kini kepada masa depan. Itu modern. Tapi itu nanti ada masalahnya masing-masing. Ketiga adalah individuation, individuasi. Ya. Itu adalah pemisahan individu dari masyarakat. Jadi manusia-manusia modern itu tidak lagi terikat dengan sosial secara ketat. Dia lebih kepada individu-individu. Yang keempat adalah liberasi, ya. Artinya bebas menyerah pada nasib. Ini orang modern itu tidak lagi percaya kepada takdir ya istilahnya. Dia membebaskan diri dari perbudakan, bahkan di dalam ranah emansipasi itu ada pembebasan diri dari kungkungan ya, yang mengungkung para wanita di Barat. Kemudian bebas dari diskriminasi seperti di Amerika, bebas dalam segala hal. Nah, di situ liberal itu akhirnya nanti liberasi ini akhirnya menjadi liberal. Ya. Yang terakhir adalah sekularisasi, ya, perubahan dari kekuasaan dan kontrol gereja kepada kekuasaan politik. Jadi modernisme itu adalah perubahan dari sini kepada sini, dari sini kepada sini. Ya. Ini yang terjadi dengan Barat modern ya. Jadi
Tiga hal ini ya nanti akan seperti yang saya sampaikan di slide yang lalu, ya ada di situ rasionalisme, empirisisme, anti otoritas, desakralisasi dan lain sebagainya. Itu akibat yang lain secara kultural dan secara epistemologis. Nah, sekarang kita masuk. Tadi ada 5 kan, dilema modernisme itu yang saya fokus di sini adalah sekularisme. Ya. Apa makna sekuler itu? Ya, sekuler ini dari bahasa Latin, sebenarnya dari kata saeculum, yang artinya waktu dan ruang. Jadi kata sekuler itu menunjukkan saat ini dan di sini. Maka Profesor Alatas itu menyebut sekularisme itu adalah kedisini kinian, here and now. Jadi tidak ada kaitannya dengan nanti sesudah mati dan lain sebagainya. Ya, tidak ada kaitan itu di dunia. Sekuler adalah ini dalam kamus-kamus ya kita lihat sekuler kata sifat yang jika disebutkan bendawi keduniaan bukan bersifat rohani ya, atau keagamaan. Ya. Nah, sekularisasi artinya adalah pada suatu yang membawa pada kehidupan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Ingat ini, tidak ada kaitannya dengan agama. Kemudian kedua, pengambil alian bangunan yang ini saya katakan kemarin ada. Kemudian sekularisme adalah paham pandangan yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama. Jadi kalau orang mengatakan kita tidak perlu agama untuk mengatur negara ini, itu orang sekuler. Kalau orang yang mengatakan bahwa saya anti syariah, itu pasti orang sekuler meskipun dia muslim. Ya. Nah, kemudian ada dalam New International Webster Comprehensive Dictionary, ya, sekuler menolak nilai-nilai agama, ya. Secularize itu adalah penduniaan, make it worldview, dan proses untuk menuju sekuler. Ya. Kemudian sekularisme adalah keyakinan bahwa agama tidak boleh berperan dalam pemerintahan, pendidikan, bagian masyarakat umum lainnya. Jadi ciri dari sekularisme itu adalah agama tidak boleh masuk dalam ruangan publik. Itu seperti kemarin saya katakan di awal. Itulah sekuler. Ya. Harvey Koch ini yang terkenal dengan bukunya The Secular City, Secularization, Organization in Theology, itu dia katakan secularization is the liberation of man from religious and metaphysical tutelage. The turning of his attention from other world toward this one. Di situ. Ya, membebaskan orang dari kungkungan agama dan metafisika. Kenapa metafisika? Karena di dalam metafisika itu kita bicara Tuhan. Ya, bicara Tuhan. Dalam metafisik itu ada teologi. Maka harus dibebaskan dari metafisik supaya tidak bicara hal-hal yang tidak empiris. Ya. Makanya turning of his attention from other world, ya, to this word. Jadi jangan berpikir nanti. Ya, kalau orang berpikir bahwa orang mempunyai harapan terhadap kehidupan sesudah mati, padahal dia belum mengalami, nah itu orang sekuler itu. Ya. Kita akan meyakini bahwa kehidupan itu ada dan kita sebagai Muslim melakukan perbuatan-perbuatan di dunia ini untuk kepentingan di akhirat. Kalau yang sekuler itu akhirat tidak ada. Karena itu yang kita lakukan di dunia ini adalah apa yang kita hidup di dalamnya, nggak usah memikirkan tempat yang lain, maksudnya mereka begitu. Nah, aspek-aspek sekularisasi dirumuskan oleh Profesor Alatas di sini, pembebasan manusia dari kungkungan agama, kemudian metafisika, kemudian mengatur akal dan bahasa. Nah, akal di sini adalah pikiran. Bahasa pun bisa sekuler. Ya, bagaimana bahasa sekuler? Bahasa sekuler itu adalah bahasa yang tidak mencerminkan aspek spiritualitas. Ya. Jadi kalau kita bicara wahyu misalnya, saya mendapatkan wahyu, maksudnya mendapat ilham. Itu dia sudah mensekulerkan wahyu. Ya. Melepaskan dunia dari kepahaman mengenai dirinya yang berdasarkan pada agama. Menolak segala pandangan awal yang tertutup, ini kemarin sudah kalau misalnya, menghapus semua mitos, simbol, ya. Sebuah proses sejarah di mana masyarakat kemudian dibebaskan dari bimbingan kawalan agama.
Oke, nah di sini ada 3 hal yang merupakan inti dari sekularisme. Pertama adalah disentment of nature, the sacralization of politics, the consecration of value, ya, penyingkiran agama dari kehidupan, pengosongan dari alam, ya, menghilangkan kesucian politik, menyingkirkan agama dari kehidupan, nilai agama dari kehidupan. Jadi ini betul-betul agama dihabisi di sini di dalam sekularisme. Ya. Nah, bagaimana mereka bisa seperti begitu? Ternyata basisnya itu adalah Bible. Problem ajaran dan teks Bible dan Perjanjian Baru, Lama dan Baru, yang mengakibatkan pergolakan teologis. Ya, jadi orang berpikir mengenai tadi bagaimana sains berhubungan dengan Bible, ternyata tidak ditemukan. Akhirnya mereka protes menghilangkan kaitannya dengan sains dan gereja. Trauma sejarah Kristen yang dari dominasi agama yang mengekang, ini kemarin sudah saya jelaskan di situ, ya, bahwa Kristen itu selalu terlalu dominan terhadap kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tertekan dengan doktrin agama yang selalu mengatur kehidupan. Bahkan di Barat sendiri yang namanya pernikahan itu sampai sekarang ada pajaknya. Ya, itu yang mereka kemudian tidak mau menikah. Ketiga, arogansi gereja dan tindakannya menyekat pintu pemikiran dan penemuan saintifik. Di situ kasusnya Kopernikus, Bruno, Galileo Galilei adalah titik awal dari perpisahan agama dan sains. Kemudian kegagalan tokoh gereja dalam politik yang mengakibatkan eksploitasi agama demi kepentingan politik gereja. Akhirnya pendeta tidak lagi boleh berpolitik karena politik agama dipermainkan untuk kepentingan politik. Itulah mereka kemudian menjadi sekuler. Kemudian di sini ada praktek jual beli surat penebusan dosa, penyalahgunaan otoritas gereja untuk kepentingan pribadi pada awal abad ke-16. Ya, menyebabkan adanya orang Protestan. Nah, di situ gereja ini menjadi institusi yang terlalu hegemonik, ya akhirnya untuk kepentingan pribadi yang itu membuat kecemburuan masyarakat. Oke, yang kelima ya sama dengan yang keempat tadi. Nah, kemudian apa yang kemudian terjadi dengan politik di Barat? Ya, tokoh-tokoh masyarakat, pemikir Martin Luther, Rousseau, Spinoza, fokus utama mereka adalah menentang kekuasaan gereja. Ya. Yang kedua, dampak dari agama dipinggirkan dan menjadi bidang yang terpisah menjadi urusan politik, sosial, dan sains. Jadi maunya agama yang disisihkan dari politik, tapi kemudian menjadi bidang-bidang yang lain, sains juga, sosial juga, ya, politik. Jadi agama menjadi sangat kasihan ya posisi agama pada zaman itu ketika sains tumbuh dengan pesat, agama dianggap menghambat kemajuan sains, akhirnya agama seperti dikebiri di Barat itu. Ya, akhirnya politik dibangun tanpa intervensi agama. Nah, dan dengan itu ya dengan sekularisasi dan sakralisasi itu mereka menganggap sains bisa berjalan dan teknologi berkembang dengan begitu pesat. Ya, sehingga muncul zaman Renaissance, revolusi industri, ya, kemudian perkembangan sains dan teknologi yang tidak bisa dihambat lagi. Berarti mereka semakin yakin bahwa sekularisme adalah jalan terbaik untuk kemajuan. Gitu. Akhirnya apa? Abad ke-18 ya. Kalau kita lihat kronologi perpecahan gereja dengan para saintis ya. Itu sekitar abad ke-16-17, sekarang abad 18 sekularisme muncul di benua Eropa dan secara politis bersamaan dengan munculnya revolusi itu. Ini luar biasa ini. Yang kedua, abad 19
sudah berkembang ke seluruh negara Eropa. Ya, ini sekularisme nih. Kalau agama berkembang kita masih oke. Ini sekularisme sebuah ideologi berkembang begitu pesat dalam satu abad di negara-negara Eropa. Abad ke-20 sekularisme menjadi ideologi yang disebarluaskan secara ekspansif oleh bangsa Eropa ke seluruh dunia. Ya. Dalam bidang politik, pemerintahan, dalam segala hal. Nah, coba ini menarik sekali ini. Ini seperti orang mendakwahkan sesuatu, tapi bukan agama. Ada pemicunya di situ ya. Agama sebagai musuh dan itu memicu munculnya sekularisme sehingga diterima oleh orang karena mereka benci agama itu yang menjadi sebab. Ya. Tapi hati-hati. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak menyukai ulama, tidak menyukai lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama dan lain sebagainya, itu sangat berbahaya karena itulah yang akan digantikan nanti dengan sikap-sikap sekuler. Nah, sudah nggak ada agama lagi yang bisa diandalkan, apalagi kalau bicara urusan publik, ya orang tidak mau lagi menggunakan agama, ini sangat berbahaya. Jadi Eropa mengalami sekularisasi sejak 250 tahun terakhir. Nah, yang ini kemudian mereka bingung bagaimana menghadapi kehidupan sekuler yang seperti begini ini. Ya, mereka mengalami dekadensi moral, mereka mengalami spiritual deadlock, agama ditinggalkan, akhirnya bikin agama lagi yang disebut dengan New Age, kemudian muncul lagi spirituality, tapi bukan agama, muncul humanisme yang menyaingi agama, luar biasa itu. Jadi Barat menjadi peradaban yang kehilangan sumber peradabannya. Bagaimana pandangan hidup filosof dan saintis Barat sekuler itu? Ya. Yang ini sekulerisme yang seperti begitu, hasilnya kayak apa di dalam pikiran para saintis? Kita lihat sekarang. Ya, orang-orang ini Thomas Hobbes, Spinoza, John Locke, Berkeley, Voltaire, Rousseau, David Hume, Immanuel Kant mengandalkan rasio dan indera sebagai sumber ilmu. Bayangkan, tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi Tuhan. Ya. Schopenhauer, Kierkegaard, Edmund Husserl, Bergson, Whitehead, Bertrand Russell, Martin Heidegger, Emilio Betti, Gadamer. Ini orang-orang yang sudah tidak lagi menggunakan agama. Dan kebenaran hanya dipakai, standar kebenaran hanya merujuk kepada akal atau indera. Yang akal menjadi rasionalisme, yang indera menjadi empirisisme. Jadi ini apa namanya, Descartes. Ya. Apa yang dilakukan oleh Descartes? Aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum. Ya. Ini hati-hati, anak-anak muda ini kadang-kadang suka dengan apa namanya kata-kata ini. Aku berpikir maka aku ada. Dia anggap saya ini rasionalis, saya nanti dulu. Ya. Dia ini orang yang menjadikan rasio satu-satunya ukuran kebenaran atau alat untuk mengukur kebenaran. Karena dia mempunyai teori dualisme yang sangat terkenal sampai sekarang ini, yaitu dalam bahasa mereka extended substance dengan rational substance. Extended substance itu maksudnya substansi yang mengambil ruang dan waktu. Rational substance itu adalah substansi yang ada dalam akal. Nah, kemudian dia memihak kepada akal. Pengetahuan diperoleh hanya dari rasio atau kesadaran dan bukan dari kenyataan di luar rasio itu. Berarti yang extended substance bagi dia tidak ada. Nah, seperti ini pernyataan dia nih. I believe that none of what my deceitful memory represent ever exist. Tidak ada apa namanya representasi atau sesuatu yang ada dalam pikiran ini sebenarnya di luar sana ada gitu ya. Ini rasionalis memang cirinya begitu. Jadi realitas empiris itu dianggap tidak ada. Yang ada adalah pikiran, dan pikiran itulah sebenarnya yang menjadikan sesuatu itu ada. I have no sense whatever. Body, shape, extension, movement, and place are all illusion. What then will be true? Perhaps just being but single fact. Jadi
Coba jasmani, bentuk, ruang, waktu, gerakan itu ilusi bagi dia. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dalam Islam ini sangat bertentangan juga. Immanuel Kant sekarang. Bagi Kant pengetahuan adalah mungkin, namun metafisika tidak mungkin karena tidak bersandarkan pada panca indera. Ya kan? Ini metafisika tidak mungkin ya karena ini ilmu yang berdasarkan pada akal. Nah, jadi dia sudah mulai mengatakan yang berdasarkan hanya akal saja. Nah, ini agak aneh kalau dikaitkan dengan teorinya Descartes tadi itu. Dia menerima kebenaran akal, tapi tidak menerima kebenaran akal yang melampaui hal-hal yang sifatnya empiris, artinya mengingkari metafisik, sesuatu yang di balik sana. Nah ini ya cara membuang agama memang begitu canggihnya mereka. Ya. Apa kata Immanuel Kant? Metafisik adalah ilusi transenden, sesuatu yang di balik sana tapi ilusi. Ya. Dan pernyataan metafisik tidak memiliki nilai epistemologis. Kalau Anda berbicara Tuhan, berbicara alam gaib, berbicara penciptaan, maka itu akan bertentangan dengan epistemologi. Nah, ini sudah diciptakan di situ. Kemudian Hegel, apa kata Hegel? Ya. Filsafat dialektika berpendapat bahwa pengetahuan adalah ongoing proses. Ya, ini kita tahu kan Hegel itu mempunyai teori mengenai tesis, antitesis, dan sintesis. Itu namanya dialektika. Pengetahuan yang sudah dicapai disangkal dan dinegasi oleh tahap baru. Karena tahap lama itu terbatas dan tidak dianggap kebenaran. Tapi yang benar dalam penyangkalan tetap dipertahankan. Ini termasuk agama juga. Orang yang berpikir mengenai agama itu bisa dinegasikan atau disangkal. Setelah itu disangkal lagi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah agama itu adalah racun gitu ya. Sebenarnya nggak ada agama itu. Oke, ini sekarang the father of atheism, ya. Ludwig Feuerbach. Apa yang dia katakan ya? Prinsip filsafat paling tinggi adalah manusia. Nah, filsafat paling tinggi adalah manusia. Maksudnya apa? Ya, man is the measure of everything, itu dalam bahasa Yunani. Ini ngulang aja apa namanya? Motonya orang Yunani dulu. Ya. Hakikatnya agamalah yang menyembah manusia. Nah, di sini ya mengada-ngada aja omongan seperti ini. Agama Kristen sendiri menyatakan Tuhan adalah manusia dan manusia adalah Tuhan. Ini trinitas itu yang menjadi serangan di sini. Saya yakin ini Feuerbach ini tidak pernah mendengar konsep Tuhan dalam Islam. Maka makna sebenarnya dari teologi adalah antropologi. Ya sudah, ya. Bicara teologi kan ilmu Tuhan. Sebenarnya Anda sedang berbicara tentang manusia. Itu bagi dia. Agama adalah mimpi akal manusia. Religion is the dream of human mind. Ini luar biasa. Ya. Darwin dengan teori evolusinya, origin of species. Tuhan tidak berperan dalam penciptaan. Ya. Ini kata-kata Tuhan tidak berperan dalam penciptaan, ini sebenarnya kan dia dalam hati yang paling dalam percaya adanya Tuhan, tapi Tuhan nggak ikut-ikut ya. Jadi konsep Tuhannya seperti apa? Ini yang aneh ini ya. Asal mula spesies bukan berasal dari Tuhan, tapi dari adaptasi lingkungan, adaptation of the environment. Tuhan tidak menciptakan makhluk hidup. Semua spesies yang berbeda sebenarnya berasal dari satu nenek moyang yang sama. Spesies menjadi berbeda antara satu disebabkan oleh kondisi alam. Jadi tidak tahu nih dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak menciptakan. Nah ini yang mereka kemudian menamakan dirinya sebagai teis, ya. Deis atau teis, ya. Percaya pada Tuhan, tapi itu bukan Tuhan yang agama. Nah Karl Marx lagi, ya. Dia juga ingin menghilangkan agama. Agama adalah keluhan makhluk yang tertekan, perasaan dunia tanpa hati.
agama adalah candu rakyat dan agama adalah faktor sekunder, sedangkan faktor primernya adalah ekonomi. Dan di sini dia tidak melihat sama sekali aspek yang ada dalam diri manusia. Maka orang kemudian mengatakan bahwa ideologi Marxisme itu melihat manusia dari perut ke bawah atau dari perut sampai ke bawah. Dia tidak melihat ke atas, tidak ada hati. Jadi cuma dia mengatakan perasaan dunia tanpa hati. Kok tanpa hati? Yang tanpa hati dia sendiri yang sebenarnya. August Comte. Kepercayaan kepada agama adalah bentuk keterbelakangan masyarakat. Masyarakat berkembang melalui 3 fase. Nah, ini dia membuat sebuah teori, tapi dasarnya adalah perkembangan masyarakat Barat. Ya. Pertama, fase teologis. Dalam fase ini, akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan gaib. Yang percaya kepada Tuhan lah istilahnya. Ya. Kemudian fase metafisis. Ya. Abstrak. Akal manusia menganggap fenomena dihasilkan oleh kekuatan abstrak, entitas yang nyata, dan menggantikan kekuatan gaib. Jadi awalnya percaya kepada Tuhan, tapi kemudian setelah itu dia bicara metafisika, teori-teori mengenai kekuatan gaib itu, tapi dalam bentuk metafisik. Ya, ini Barat seperti begitu. Makanya Yunani itu ada filosof yang materialistik, ada filosof yang sangat metafisis. Kalau bicara Plato misalnya, Plato itu lebih mendekati kepada pandangan-pandangan batiniah, gitu ya, sufi, gitu ya. Ya. Nah, filosof seperti Aristotle dia lebih bicara mengenai hal-hal yang sifatnya metafisik. Nah, yang ketiga adalah fase saintifik. Akal manusia menyadari tidak mungkin mencapai kebenaran yang mutlak. Nah, itu cirinya sains ya. Jadi tidak mungkin kita mengetahui hal-hal yang metafisis sehingga kita mendapatkan sesuatu yang mutlak dari proses metafisika itu. Ini katanya August Comte. Freud ya, ini Sigmund Freud. Agama adalah ilusi. Agama sangat tidak sesuai dengan realitas dunia. Satu-satunya jalan membimbing ke arah ilmu pengetahuan hanya karya ilmiah, bukan agama. Luar biasa kan? Padahal kita Muslim belajar teori Freud dalam bidang psikologi. Padahal dia ini orang yang mempunyai teori yang berkaitan agama seperti begini. Anda bisa bayangkan teori yang muncul kemudian seperti apa. Nah, nanti kita lihat ya, teori perkembangannya itu seperti apa. Kemudian apa itu Barat sekuler modern? Ini para intelektual Muslim ya, kemudian melihat dengan begitu jelinya Barat sekuler itu seperti apa? Barat sekuler tentang alam semesta. Jadi cara pandang ini saintis khususnya terhadap alam semesta telah menghilangkan jejak Tuhan di dalam keteraturan alam. Alam bukan lagi sebagai ayat-ayat Allah, tetapi entitas yang berdiri sendiri. Nah, ini jelas sekali ya kalau Anda berpikiran nggak ada Tuhan di dalam sains, itu Anda sebenarnya sedang mengingkari ayat-ayat Tuhan. Ya. Nah, nanti pertanyaan akan berkembang lagi. Bagaimana kalau kita berbicara mengenai ilmu genetika, biologi dan lain sebagainya? Ya, Anda harus tetap mengkaitkan dengan realitas ayat Tuhan. Ya. Orang sekarang bingung dengan pandemi COVID misalnya. Orang bingung ini Tuhan yang melakukan atau memang manusia yang merekayasa genetika? Masih bingung ya. Alam digambarkan secara mekanistis sebagai mesin dan jam. Nah, tidak ada Tuhan lagi yang melakukan ini. Kalau dalam Islam Tuhan masih berperan Tuhan itu mempunyai peran yang luar biasa terhadap wujudnya alam ini. Ya. Dan sewaktu-waktu Tuhan akan menghancurkan. Tapi di Barat tidak ada Tuhan lagi, dia berjalan sendiri dan menganggap tidak akan ada akhirnya alam semesta ini. Dia seperti jarum jam, kapan berhenti dia tidak tahu juga. Ya, bisa ditentukan, diprediksi secara mutlak. Ya, dan inilah yang kemudian pikiran mekanistik itulah yang kemudian menjadikan orang berpikir industrialistis.
Ya, kalau alam ini berjalan begitu, berarti kita bisa membuat juga sebuah produksi seperti jalannya alam semesta ini, dia berjalan sendiri. Makanya industri-industri itu akhirnya kan tidak lagi menggunakan tangan-tangan manusia. Alam kemudian dieksploitasi dengan sebagai sumber kekuatan dominasi. Nah, di sini karena alam kan tadi di dalam salah satu cirinya sekularisme adalah disenchantment of nature, mengosongkan alam dari apa namanya, nilai-nilai spiritual. Maka alam dirusak oleh mereka. Padahal alam semesta ini ciptaan Tuhan dan itu mempunyai apa namanya, kaitan antara apa namanya, eee, hutan, sungai, kemudian apa namanya, pertanian, gunung. Nah, mereka merusak hutan, tapi tiba-tiba mereka bingung ketika banjir. Padahal itu mereka sendiri yang melakukan. Ya. Jadi perubahan cuaca juga karena mereka membuat teknologi yang merusak apa ozon. Nah, di situ alam dieksploitasi, mereka kemudian merusak alam semesta ini dengan secara tidak disadari. Eh, para saintis kemudian mengikuti dualisme Descartes yang memisahkan subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Oleh karena itu Barat berpaham rasionalisme dan empirisisme. Ini Descartes yang di atas saya sebutkan tadi. Jadi rasionalis berkeyakinan bahwa kebenaran hanya dengan rasio. Empirisis berkeyakinan bahwa kebenaran ada di dalam realitas. Apa yang sekarang terjadi contohnya? Para pemikir empirisistis atau positivistik, ya, atau positivis itu kemudian menggunakan realitas sosial ini sebagai sebuah kebenaran. Jadi mereka berpikirnya begini, sesuatu yang objektif itu menjanjikan kebenaran objektif. Ya. Sesuatu yang rasional menjanjikan kebenaran rasional. Nah, orang-orang modern itu sekarang ini bisa jadi rasionalis, bisa jadi empirisis. Contohnya apa? Ya sekarang ini fakta bahwa LGBT itu ada di seluruh dunia, ya, dan di negara Amerika sudah sekian juta masyarakatnya mempraktekkan itu. Secara empiris, itu adalah sebuah fakta objektif. Fakta objektif itu artinya menjanjikan kebenaran objektif. Dia benar secara empiris. Nah, yang rasionalis dia mengatakan bahwa kalau sesuatu itu tidak masuk akal jangan diterima. Itu maksudnya menyinggung kepada agama kan. Kalau agama itu tidak rasional, ngapain kita ikuti? Nah, di situ. Jadi dua-duanya ini tidak mungkin bisa kita terima, ya, kecuali kita menyatukan keduanya itu. Ya. Islam adalah agama yang rasional sekaligus agama yang real atau empiris. Kita ini mengakui kebenaran subjektif dan sekaligus objektif. Tidak ada pemisahan antara keduanya itu. Kita Islam tidak membedakan antara jiwa dan raga. Kita tidak membedakan realitas yang di luar yang kita indera dengan realitas yang ada dalam pikiran. Ini Islam. Ya. Makanya Al-Atas kemudian mengatakan bahwa cara pandang seorang Muslim itu adalah cara pandang tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita. Jadi Islam mengajarkan dua itu. Makanya tidak seluruh realitas objektif, empiris itu benar. Seperti tadi LGBT itu. Ya. Tetapi juga harus dikatakan bahwa kebenaran tidak harus bersifat empiris. Bisa juga rasional. Nah, ini makanya sebagai seorang Muslim ini pertanyaan-pertanyaan kemarin juga mengarah ke situ. Bagaimana kita menghadapi Barat yang seperti begitu? Bagaimana sikap kita? Kita harus tetap komitmen dengan cara pandang Islam. Jangan kemudian mentang-mentang alumni dari Barat kemudian Anda mengatakan bahwa
ya kita harus rasionalistis dong. Kita harus rasionalistis. Ya, rasionalistis itu artinya Anda menggunakan rasio Anda, tapi sebagai seorang Muslim, Anda harus tetap rasional dalam memahami Al-Quran. Jangan kemudian Anda menolak ayat Quran yang tidak bisa Anda masukkan dalam rasio Anda. Itu Anda berarti Anda mengalahkan wahyu dengan rasio Anda. Padahal sesuatu yang tidak bisa dinalar secara rasional oleh seorang, itu bisa dinalar oleh orang yang lain. Makanya dalam Islam tidak ada sesuatu yang irrasional. Yang ada adalah supra-rasional, di atas rasio rata-rata manusia biasa, yang tidak termasuk, yang termasuk orang-orang ulul albab. Apa kata Al-Atas? Rumusan Al-Atas sekarang ini. Tadi Syed Hussein Nasr, ilmu barat itu telah mengangkat keraguan dugaan ke tahap metodologi ilmiah. Ya, itu yang sekarang menjadi hipotesis. Ya. Nah, hipotesis itulah yang kemudian akan menemukan kebenaran. Ini dalam riset-riset kuantitatif kan begitu ya. Ya. Nah, masalahnya di barat itu, segala sesuatu harus dimulai dari sebuah hipotesis. Nah, agar menjadikan alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Nah, sekarang apakah kita juga tidak bisa menggunakan itu? Ya, kita bisa untuk hal-hal yang sifatnya kajian empirisistis, tapi untuk mencari kebenaran, Anda tidak bisa meragukan dulu, kemudian mencari kebenaran itu. Kita sudah diberi petunjuk Al-Quran, jadi tidak mungkin seorang Muslim itu meragukan dulu, ya, meragukan dulu Al-Quran, kemudian menyelidiki sampai dia mengetahui kebenaran, baru kemudian dia yakin. Tidak begitu. Dalam Islam, ilmu dimulai dari keyakinan. Keyakinan itulah yang Anda verifikasi, jelaskan, akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah Islam. Ya. Dari Al-Quran menjadi tradisi intelektual, dari Quran menjadi tradisi saintifik, dari Quran lahir ilmu nahwu sorof, dari Quran lahir ilmu hadis, tafsir, ilmu kalam, tasawuf, dan lain sebagainya. Ya. Ilmu barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi dibangun tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis, ya, terkait dengan kehidupan sekuler yang memusatkan pada manusia dan makhluk rasional. Jadi tidak ada agama di sana. Jangan mengira barat itu Kristen, ya, atau Yahudi. Kristen dan Yahudi hanyalah bagian dari peradaban barat, bukan yang membangun peradaban barat. Ini perlu kita ingat. Ya. Meskipun orang barat itu umumnya dalam KTP-nya atau apalah identitasnya, I'm Christian but I never go to the church. Ya, mereka begitu. Jadi I'm Christian but I don't believe in the God of in Christianity. Itu. Jadi mereka berkembang begitu pesat, tetapi tidak menggunakan agama atau wahyu manapun. Ya, akibatnya karena pengetahuan dan nilai etika itu diatur oleh rasio dan spekulasi filosofis, dan itu selalu berubah, maka yang namanya etika dan moral juga berubah. Maka tidak heran dulu yang namanya pernikahan sejenis, ya, bukan pernikahan itu, perkawinan sejenis, ya. Saya tidak mau menggunakan nikah ini religius. Ya, perkawinan sejenis itu dianggap abnormal oleh para psikolog tahun-tahun 80-an, ya. Tapi sekarang, ya, yang namanya LGBT bagi para psikolog itu normal. Ini yang aneh. Makanya etika dan moral diatur oleh rasio manusia, tergantung berapa banyak orang yang menganggap ini normal, ya. Akhirnya ya itulah yang mereka pegang sekarang ini. Nothing wrong with LGBT. Ya. Ilmu di barat tidak netral.
Ini kesimpulan alatas. Ya. Ilmu pengetahuan modern tidak netral, dia telah merasuk ke dalam praduga agama, ya, budaya, filosofi, sebenarnya berasal dari refleksi kesadaran pengalaman manusia barat. Jadi masuk ke dalam praduga agama umat Islam. Ya. Masuk dalam budayanya Islam. Ya. Masuk dalam cara berpikir filosofis orang Islam. Yang sebenarnya berasal dari mana itu? Dari Barat. Jadi ilmu pengetahuan Barat itu dibangun oleh peradaban Barat sekuler ateis. Ya. Ini perlu. Tidak netralnya di mana? Ya dia dibangun oleh ideologi itu. Nah, kalau orang mengatakan bahwa ya ilmu itu netral, ya, karena tergantung siapa yang memakainya kan. Jadi kayak Anda berbicara misalnya mengenai biologi, kemudian bicara mengenai apa namanya geologi, astronomi dan lain sebagainya. Itu kan ilmu murni itu. Nah, ya. Hatta Darwin pun yang mempunyai teori evolusi, ya, dia itu juga berangkat dari sebuah keyakinan bahwa alam tidak diciptakan. Berarti kan teori evolusinya itu sudah diwarnai oleh pengingkaran terhadap Tuhan. Nah, berarti di situ nggak netral kan? Oke, fine. Kalau misalnya kita sepakat bahwa ilmu pengetahuan itu netral, ya, pertanyaannya begini, ilmu yang dihasilkan oleh Islam itu netral atau tidak? Kalau memang mengatakan, oh ya enggak, itu karena dihasilkan oleh agama. Apa bedanya dihasilkan oleh ideologi, keyakinan tidak ada Tuhan, atau sebuah paham sekularisme? Sama-sama. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa ilmu agama nggak bisa dipakai oleh, nah di situ sudah ada prejudis, dia tidak fair. Nah, tidak fair. Ya. Kalau ilmu itu netral, saya ingin mengatakan mestinya fikih itu bisa diterapkan di negara Amerika, di negara-negara Barat. Karena fikih itu bukan sebuah hukum atau sebuah aturan yang sifatnya apa namanya religius saja. Itu justru kita harus yakin bahwa syariah dalam Islam itu sebenarnya adalah humanistik, ya, sangat manusiawi dan itu menjaga jiwa, akal, ya, kemudian harta manusia, kemudian jiwanya, ya. Bahkan dengan syariah kita bisa menjaga lingkungan. Itu agama. Jadi jangan kemudian dikira oh itu syariah. Sekarang kita aja. Kita dilarang untuk minum minuman keras. Ternyata minuman keras di seluruh negara juga dilarang bagi orang yang sedang mengendarai kan. Nah itu. Narkoba diharamkan. Ternyata semua negara juga mengharamkan itu. Karena itu sebab kerusakan. Nah itu Islam sudah melarang itu. Jadi ilmu yang tidak netral itu seperti apa? Ya ini tadi. Agama dan politik dipisahkan. Agama tidak boleh masuk dalam ruangan publik. Etika, moralitas ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat. Enggak netral kan? Nah, ini yang permanen adalah perubahan. Kok bisa dia katakan yang permanen adalah perubahan? Kita harus balik kalau sebagai seorang muslim itu. Yang berubah tidak permanen. Gitu. Karena Barat tidak mempunyai aspek permanen dalam peradaban mereka. Kita punya. Ya. Akidah kita itu permanen, tidak berubah. Ya, syariah kita juga yang sudah muhkamat itu permanen, itu tidak berubah. Apa yang harus dirubah? Ya. Muamalah ma'an nas ya, itu bisa berubah, tetapi ada aspek yang tidak bisa berubah di situ. Ya. Anda sholat 5 waktu diwajibkan dalam Islam. Dalam situasi tertentu Anda bisa sholat 3 waktu, ya kan? Dalam situasi tertentu Anda tidak perlu sholat bagi wanita yang datang bulan. Artinya ada sesuatu yang bisa berubah dengan situasi dan Islam membuka untuk itu. Ya. Tapi kemudian jangan lupa bahwa ada yang permanen dalam Islam itu. Ya. Sekali dia diharamkan, dia haram. Nah, itu. Oke. Nah di sini yang saya singgung di awal tadi. Ya. Teorinya orang Barat sekuler ketika bicara manusia ngawur. Ya. Coba lihat. Menurut Freud, energi
seksual atau libido sebagai kekuatan pendorong di belakang perilaku. Jadi perilaku seseorang itu didorong oleh keinginan seksual. Ini kan merendahkan manusia. Berarti manusia itu orientasinya seksual melulu. Ya. Kepribadian sebagian besar dibentuk oleh 5 tahun pertama dan akan berpengaruh besar terhadap perkembangan selanjutnya di kemudian hari. Ya, jika tahap psikoseksual selesai dengan sukses, hasilnya adalah kepribadian yang sehat. Apa itu? Pertama adalah fase oral. Jadi bayi menyusui ibunya itu adalah kegiatan seksual menurut Freud. Kemudian anal, ketika dia buang air BAB itu kepuasan seksual. Valid ya alat kemaluannya itu buang air kencing itu seksual. Fase laten, fase genital dan seterusnya. Ini semuanya adalah aktivitas fisik manusia yang diorientasikan kepada sesuatu yang hanya bersifat seksual. Dan kalau ini sukses, nah ini yang kurang ajarnya kan, maka kepribadian itu sehat. Berarti anak-anak itu harus dibiarkan melakukan kepuasan seksualnya apabila sudah dewasa. Di sini kan tanpa pernikahan akhirnya. Nah, sini rusaknya agama ada di situ. Benarkah manusia itu diwarnai oleh libido seksual saja? Ya. Coba kita bayangkan ketika orang nanti dewasa kemudian dia akan puas dengan menulis. Ya. Sehingga para ulama kita dulu itu namanya ulama ul-uzab, dia tidak menikah. Dia puas dengan menulis ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Di mana teori Freud di situ kalau gitu? Ada orang-orang yang puas dengan memberi sesuatu kepada orang lain. Dia mencari harta, memberi sesuatu kepada orang lain. Tidak ada kepuasan seksual yang dia cari. Itu di mana teorinya Freud kalau begitu? Nah, ini teori yang sangat sangat barat sekali karena memang kebebasan seksual di barat begitu dominan. Apa pengaruhnya terhadap Islam? Nah, ini Iqbal ya, seorang yang belajar di Eropa, kemudian dia menulis kritik terhadap para filosof di Eropa. Dia melihat bahwa pemikiran Eropa itu mendapat inspirasi dari dunia Islam. Ya. Semangat dunia Islam itu kemudian bergeser ke Barat. Dan boleh dikatakan sisi intelektual Barat merupakan pengembangan dari bagian terpenting kultur Islam. Ini pandangannya Iqbal. Ya. Jadi terjemahan, kemudian tadi teori-teori Islam yang diterjemahkan dari bahasa Arab ke Latin menjadi scientific revolution, renaissance dan lain sebagainya, itu memang harus diakui dari dunia Islam kita menginspirasi Barat. Tapi yang mengkhawatirkan kata Iqbal, kultur Barat yang secara permukaan itu mengagumkan, membelenggu umat Islam. Ya. Sehingga gagal mencapai sisi terdalam kultur Islam. Ini realitas ya. Bahwa orang Islam ini terkagum-kagum dengan sekularisme. Dengan sekularisme itu dia kehilangan agamanya. Sekarang malah terkagum-kagum dengan liberalisme. Ya, ternyata liberalisme kita tunggu-tunggu dari tahun 2000 sampai sekarang, ya, selama 20 tahun, kita nggak melihat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa di situ. Yang kita hasilkan adalah kerusakan-kerusakan itu. Akibatnya selama 500 tahun terakhir, pemikiran keagamaan dalam Islam telah secara praktis beku. Itu tadi pengaruh sekularisme, pengaruh dari modernisasi dalam bidang sains, teknologi, dan kultur, hedonisme, dan lain sebagainya. Itu merusak pikiran umat Islam. Kalau Al-Faruqi dia melihat dari sisi pendidikan, ya, dimensi dualisme sistem pendidikan Barat, ya, itulah yang diakibatkan oleh sekularisme itu. Ya, satu sisi pendidikan Islam mengalami penyempitan dalam maknanya dan berbagai dimensi, sedangkan sisi yang lain pendidikan sekuler mewarnai pemikiran kaum muslimin. Bayangkan, itu yang terjadi. Nah,
Apa kata Alatas? Akibatnya ya secara sosial, sosio-religius ini ya, orang yang menerima ilmu barat sekuler itu pada akhirnya loss of adab. Dia melakukan desacralization of knowledge. Ilmu pengetahuan tidak sakral lagi. Muncullah orang-orang yang mengkritik ulama, ya, seakan-akan dia itu mempunyai ilmu yang sama dengan apa yang dimiliki oleh ulama itu. Ya, mengkritik ulama biasa itu sekarang. Kita bandingkan dengan orang-orang dulu yang begitu takdim dengan ulama, ya, begitu ulama itu memberi ceramah di masjid, semua orang datang membawa catatan. Kalau nggak mencatat, dia mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh ulama itu, kemudian menulisnya menjadi buku lagi. Zaman dulu begitu. Ya. Nah, sekarang ini orang tidak punya ilmu, tapi kemudian tiba-tiba mengkritik ulama. Ya. Ada orang yang ingin membubarkan majelis ulama. Ya. Apa namanya? Saya ingin membubarkan majelis ulama karena majelis ulama ini kerjaannya hanya mengharam-haramkan saja. Ya, saya ingin mengharamkan majelis ulama. Ini pikiran betul-betul sekuler kafah, ya, full sekuler ini. Ya. Dia tidak melihat bahwa ulama itu, ya, kemampuannya, ilmunya itu sah untuk melakukan ijtihad sehingga menentukan sesuatu yang selama ini masyarakat bingung apakah halal atau haram. Disitulah fatwa turun. Ya. Karena syubhat itu juga artinya menjadi haram. Ya, di situ. Akhirnya orang tidak adil lagi. Tidak adil artinya dia tidak bisa menghukumi sesuatu yang benar dari ilmunya. Ya mengada-ada begitu. Ya. Kenapa sih rokok diharam-haramkan? Ya, rokok itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian orang bertanya, bagaimana hukum rokok? Majelis Ulama memfatwakan merokok itu haram. Ya. Tapi haramnya rokok mungkin tidak seperti haramnya makan daging babi misalnya gitu ya. Haram. Ya. Nah, fatwa itu bisa diyakini orang dan bisa dia tolak. Kenapa mesti marah-marah dengan fatwa gitu ya? Itulah kerjaannya ulama. Sama juga dengan para ilmuwan, para teknokrat yang memberikan inovasi-inovasi medis atau inovasi teologis. Ya. Kalau sekarang misalnya gini, kalau Anda sakit kepala, ya, seorang dokter mengatakan Anda minum bodrek, itu ijtihad. Ya. Itu sama dengan ulama memberi fatwa itu. Kenapa Anda percaya dokter tapi nggak percaya pada ulama? Ini masyarakat kita ini sebenarnya sakit ya secara teologis dan secara sosiologis dan secara religius ya. Makanya atas menggambarkan itu disebut dengan intellectual confusion, kebingungan intelektual yang luar biasa disebabkan oleh karena pemikiran barat yang sekuler tadi itu. Akhirnya orang tidak mampu membedakan mana ilmu yang benar dan ilmu yang dirasuki oleh pandangan hidup barat sekuler ateis. Kemudian yang kedua, adab masyarakat ya, itu menyamakan setiap orang dengan dirinya. Itu tadi. Ya, dia wartawan, dia seorang tokoh, kemudian melecehkan ulama. Nah, ini yang terakhir ini kan kita viral ya, kita dengar orang yang belajar bahasa Arab itu adalah tandanya orang radikal. Coba kita bayangkan, orang belajar bahasa Arab itu bukan hanya belajar bahasa Arab, dia belajar ilmu pengetahuan, alat ilmu pengetahuan. Ya, yang isinya juga bukannya sekedar Quran hadis, jutaan buku dalam bahasa Arab sekarang ini ya, masih perlu dikembangkan lagi ya, yang merupakan khazanah para ulama yang masa lalu. Ya. Ya, kalau orang berpikir begitu, saya ingin mengatakan begini, orang yang belajar bahasa Inggris itu berpotensi menjadi kolonialis. Gimana kalau gitu? Ya, kan tidak perlu kita jawab begitu ya. Tapi ini cara berpikir begitu itu akhirnya membawa kita pada kesimpulan yang sejajar begitu. Ketiga, penghilangan otoritas resmi dan hierarki sosial dan keilmuan. Kalau ulama sudah dihina, itu tidak ada otoritas lagi. Ya, siapa yang mau ditanya? Nah, itulah yang kemudian
menjadikan Eropa dulu hilang kepercayaan kepada agama karena pendeta sudah tidak lagi dipercaya. Siapa yang kita tanya mengenai agama? Kita melupakan pendeta. Nah, ketika orang-orang itu membuang para pendeta, ya, muncullah sekelompok orang Kristen yang mengatakan kita cukup menggunakan Bible tanpa pendeta. Itulah yang disebut dengan sola scriptura. Ya, cukup dengan wahyu kitab suci kita bisa menjalani kehidupan. Nggak ada otoritas kan berarti? Itu berbahaya. Dalam ilmu pengetahuan aja ada otoritasnya. Ya, kedokteran apalagi itu sangat ketat karena hidup dan mati. Ya, ada otoritas bidang bedah, otoritas jantung, otoritas otak dan lain sebagainya. Itu yang dihilangkan. Jadi betul-betul agama sudah tidak mempunyai, dianggap tidak ada ilmunya. Padahal ya, rujukannya adalah agama Kristen. Nah, Islam agama yang sudah berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Kok Anda hilangkan otoritasnya? Dari mana Anda akan hidup? Ya, Anda akan mengembangkan ekonomi syariah. Kan harus merujuk kepada otoritas, orang yang punya otoritas dalam bidang syariah dan seterusnya. Yang terakhir adalah menghilangkan otoritas, mengkritik ulama di masa yang lalu. Ya, ulama masa lalu dianggap membelenggu, ya, mengkritik Imam Syafi'i, ya, kemudian mengkritik Abu Hanifah, mengkritik Maliki dan lain sebagainya, Hambali, enak aja mengkritik dia. Ya. Padahal ulama-ulama itu adalah khazanah dalam peradaban Islam. Kita nggak akan bisa hidup zaman sekarang ini tanpa mereka. Ya. Penjelasan mengenai puasa, orang itu yang menjelaskan, mengenai sholat itu, mengenai nikah itu. Tanpa ulama kita nggak akan bisa hidup zaman sekarang. Fadlur Rahman yang hidup di negara barat dan terkenal dengan modernismenya, ya, mengatakan bahwa sekularisme menghancurkan kesucian dan universalitas transenden nilai-nilai moral. Artinya agama. Yang terakhir ini sama dengan pertanyaan saudara Aulia Putranto, ya. Bagaimana pengertian dari Muslim modern itu? Di sini jawabannya oleh Fadlur Rahman. Jadi ketika modernisme itu dikenal di dunia Islam, ya, ada 6 sikap yang oleh Rahman dirumuskan di sini. Ada modernis diam-diam, artinya kemampuan intelektualnya itu maju gitu ya, tapi tidak diekspresikan secara publik. Ada modernis Muslim, dia istilahkan double speaking, double writing. Maksudnya adalah Muslim yang mengakui adanya modernitas dalam Islam dan perlunya kepercayaan dan tradisi itu diperbaharui dan dapat diterima oleh masyarakat modern. Jadi artinya tradisi dan kepercayaan itu harus dipublikkan. Ya, ketika dipublikkan tentu kita mengalami sebuah proses sosialisasi kan. Yang ketiga, modernis Muslim yang berpikiran reformatif. Ya, reformatif terhadap tradisi dengan cara mengubah tradisi, ya, tetapi bukan asas tradisi itu. Ya, tradisi ini kan bukan teologi ya, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan. Ya, mungkin kata modern di sini mungkin sama lah dengan istilah pondok modern gitu ya. Itu nggak ada kaitannya dengan agama, tapi tradisi mendidiknya saja yang dimodernisir gitu ya. Atau Buya Hamka menulis sebuah buku tasawuf modern. Tasawuf tapi tidak memodernisir pengertian Tuhan. Yang kelima, yang keempat, modernis Muslim parsialis. Ya, berpikiran tentang perubahan tapi tidak menyeluruh, bagian-bagian tertentu saja yang dimodernisir. Yang kelima, modernis Muslim rekonstruktif. Ya, ini mulai agak berbahaya. Ya. Memodernisir interpretasi Islam, ya, yang sistematis atau yang rekonstruktif. Yang terakhir adalah modernis Muslim yang dipengaruhi oleh sekularisme, yang ini yang sudah kebablasan. Ya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih sudah 1 jam lebih, maaf ini.